Di tengah ribuan pulau dan ratusan suku, ada satu alat yang mampu menyatukan semua orang di Nusantara. Alat itu bukan senjata, bukan juga aturan, melainkan sebuah bahasa. Dan bahasa itu yang kita kenal sekarang sebagai bahasa Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Zuhudi Mukhtar dengan NIM F091251074. Baik, kali ini saya akan memaparkan hasil observasi saya tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia untuk memenuhi penugasan mata kuliah bahasa Indonesia dari Bapak Syahwan Alfianto Amir, SSM Hum. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari. Lebih dari itu, bahasa ini merupakan simbol identitas bangsa yang mampu menyatukan ratusan suku, budaya, dan bahasa daerah di seluruh Nusantara. Melalui bahasa Indonesia, kita tidak hanya saling memahami, tetapi juga menjaga persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan, sehingga menjadi salah satu fondasi penting bagi terciptanya keharmonisan dan kesatuan bangsa. Untuk memahami bagaimana bahasa Indonesia bisa menjadi alat pemersatu bangsa, kita perlu menelusuri asal-usulnya. Sejarah bahasa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari bahasa Melayu. Sejak zaman dahulu, bahasa Melayu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung atau lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa ini sederhana, mudah dipahami, dan banyak digunakan di pusat perdagangan. Pedagang dari berbagai daerah, suku, bahkan bangsa asing bisa berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Melayu. Dengan demikian, bahasa Melayu menjadi dasar kuat bagi lahirnya bahasa Indonesia. Perjalanan bahasa ini kemudian mencapai tonggak penting yang menandai pengakuan resmi sebagai bahasa persatuan. Tonggak sejarah penting lahirnya bahasa Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam ikrar Sumpah Pemuda, para pemuda Indonesia menyatakan bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pengakuan politik ini menjadikan bahasa Indonesia simbol perlawanan terhadap penjajah, sekaligus sarana pemersatu bangsa yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa daerah. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, kedudukan bahasa Indonesia semakin diperkuat secara resmi. Bahasa Indonesia semakin diperkuat setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 ditegaskan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pemerintah bersama para ahli bahasa membakukan tata bahasa, ejaan, dan kosakata, sehingga bahasa Indonesia dapat digunakan dengan baik dan benar di berbagai bidang, mulai dari pemerintahan, pendidikan, hukum, hingga media massa. Seiring berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan dan penyesuaian. Banyak kosakata baru masuk, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti Arab, Sanskerta, Belanda, dan Inggris. Ejaan juga mengalami pembaruan secara bertahap, mulai dari ejaan Van Hopheisen, ejaan Republik, ejaan yang disempurnakan atau EYD, hingga sekarang menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dengan demikian, bahasa Indonesia tetap kaya dan berkembang, tetapi identitas nasionalnya tetap dijaga. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia lahir dari perjalanan sejarah yang panjang. Berawal dari bahasa Melayu, diresmikan melalui Sumpah Pemuda, diperkuat oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan terus berkembang menyesuaikan zaman. Oleh karena itu, generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga, menggunakan, dan mengembangkan bahasa Indonesia dengan baik.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.